Hati-hati, nak. Siapa namamu? Ratanja, Gusti Ratu. Kita coba minumkan obat itu dulu, Gusti Dewi. Kalau ada pengaruhnya, maka woro-woro bisa kita tunda. Iya. Kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan, Tanja? Mudah-mudahan obat Bapak Wong masih ada. Obat itu katanya bikinan Bapak Wong semasa masih di Kitai Nagari. Tapi sayang, saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Wong. Kalau bisa, pasti saya mampu meramunya. Tapi kakak angkat saya bisa membacanya. Kanda Dewi? Kanda Dewi? Lihat, Kanda Prabu sudah tidak pucat lagi. Wajah beliau kelihatan lebih segar setelah minum obat. Panasnya juga turun. Anak angkat Halayuda, hebat juga Kakang Nambi. Tidak sangka anak semuda itu. Mudah-mudahan saja dia bisa mengajak kakak angkatnya kemari. Sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar Kedaton diperketat. Rakyat Demung kalau bisa membentuk pasukan Bayangkari Raja. Barangkali pertemuan nanti memang akan membicarakan masalah keamanan Kedaton. Akan kubalas dia. Kakak Mesin! Kakak Me? Tanja, Kakak Me? ayo sini, duduklah. Ya. Bagaimana kabarmu? Kok semakin gembuk, Tanja? Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakak Me. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanja. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanja? Sebenarnya kesempatan menjadi tabib Kedaton, seperti yang Kakak Me bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah dipelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah, Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kitai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakak Me. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanja. Kita
Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Wong pernah berkata obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong Kakak Mei. Sebenarnya ada catatan obat pada buku Bapak Wong. Tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu, Kakak Mei ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu. Lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana Kakak Mei? saya tidak mungkin ke Majapahit. Tanja, saya tidak mau mendapatkan masalah baru. Ini masalah besar Kakak Mei. Masalah nyawa seorang raja. Saya takut bisa menimbulkan malapetaka kalau sampai Baginda Raja tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Kakak Mei? Tetapi ada satu syarat yang tidak boleh kamu langgar. Apa itu Kak? Kau harus memanggilku Nyai Paricara. Jangan sekali-kali menyebut namaku yang sebenarnya. Sanggup? Sanggup Kak, sanggup. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan dia betah di rumahmu, Muni. Kelihatannya memang begitu, Nini. Ayu senang di sini. Kenapa? Di sini ramai. Kita bisa punya teman bermain. Anaknya baik-baik. Tapi orangnya sombong-sombong. Ayu pernah dimarahi waktu main di halaman rumah yang besar itu. Oh, mungkin kamu main di Kaputren. Itu memang tempat terlarang. Kecuali keluarga raja. Kenapa? Karena kita bukan bangsawan. Ayo Kak. Tanja. Maaf Nyai. Mari Nyai. Ratanja, coba sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silakan Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang. Silakan Nyai istirahat dulu. Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam Kaputren. Mari. Saya dengar, sudah ada beberapa orang tabib yang mengobati Gusti Prabu. Tapi belum juga ada perubahan. Sebenarnya apa penyakit beliau, Kakang? Pendapat para tabib itu tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan beliau mati, ada yang bilang terkena sawan angin Brahma, macam-macam. Keadaan yang sebenarnya bagaimana, Kakang? Seperti tertidur. Tapi tidak bisa menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Dang Acarya Kinantaka, seperti Gusti Prabu sedang melakukan penyucian diri. Barangkali itu yang lebih mendekati kebenaran, Kakang. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanja. Ratanja? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanja, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga Dang Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh. Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakak seperguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan,
ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang, Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan? Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah suamiku sendiri. Matanya seperti mau menelan seluruh tubuhnya Nyai Paricara. Ini kakak angkatmu, Tanja. Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanja. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Dok? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan. Mohon ampun, Gusti Ratu. Kami memerlukan air dan mangkok. Sudah kami sediakan, Ratanja. Itu. Tanja, airnya. Iya. Ini tolong diminumkan. Sebentar lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk 1 pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Lupa. Di mana kamu menginap, Nini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu, di rumah Tuan Halayuda. Syukurlah. Terima kasih. Yunda Ratu, lihat. Ada apa, Patni? Kenapa nangis? Nyai? Tuan, ada apa? Kelihatannya Gusti Prabu memerlukan perawatan Nyai lebih lama. Maaf, Tuan. Saya hanya membantu Tanja. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanja akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanja apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib. Sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan...
Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Apa yang saya cemaskan selalu saja terjadi.